Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai masuk pada isi kitab At-Tamhid, pengantar. Wa yashtamilu ala nuqat at-taliyah. Mencakup poin-poin pembahasan berikut. Jadi pengantar ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama, ta'riful fiqhi lughatan wa istilahan. Definisi fikih secara bahasa maupun secara istilah. Ini yang pertama. Yang kedua, masadiruhu, sumber-sumber fikih, sumber-sumber ilmu fikih. Yang ketiga, maudu'uhu, tema pembahasannya. Apa sih tema pembahasan fikih secara keseluruhan? Ini dipahami dalam bab ini atau pengantar ini. Yang keempat, thamaratuhu, faidahnya. Faidah belajar ilmu fikih. Yang kelima, fadluhu, keutamaannya. Inilah pengantar 5 poin untuk belajar ilmu fikih. Maka ini 5 yang harus kita pahami. Ini pengantar untuk belajar ilmu fikih. Yang pertama adalah makna fikhi lugatan wastilahan. Makna fikih secara bahasa dan istilah. Apa sih itu fikih? Menurut bahasa dan istilah. Al-fiqhu fil lughah al-fahmu. Fikih dalam bahasa Arab artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qaulullah ta'ala an qaumi Syu'aib. Dan itu juga bisa dipetik dari firman Allah Azza wa Jalla tentang kaum Syu'aib. Ketika mereka berkata, "Ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kami tidak punya fikih, artinya kami tidak paham banyak yang engkau ucapkan. Surat Hud ayat 91. Wa qauluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah azza wa jalla, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Jadi makhluk langit dan bumi dan isinya itu bertasbih kepada Allah, tapi kita manusia tidak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Surat Al-Isra ayat 44. Jadi makna bahasa fikih artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Juga disebutkan dalam surat Hud 91, Al-Isra 44. Tapi jemaah sekalian, sebagian ulama menjelaskan sebenarnya fikih secara bahasa lebih dalam maknanya daripada al-fahmu. Betul, fikih itu al-fahmu, tapi dia lebih dalam, yaitu fahmul masail ad-daqiqah, fahmu masail ad-daqiqah, memahami permasalahan yang detail, yang lebih detail. Ya. Jadi itu makna fikih. Itu makna fikih. Jadi bukan sekedar paham, tapi memahami lebih detail. Atau dalam ungkapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sebagaimana dalam I'lam al-Muwaqqi'in, dalam kitab beliau I'lam al-Muwaqqi'in juz pertama halaman 218, beliau mengatakan, wal fiqhu akhassu minal fahmi. Fikih itu maknanya lebih khusus daripada al-faham, pemahaman. Jadi fikih lebih dalam daripada pemahaman. Wa huwa fahmu muradil mutakallim min kalamihi. Fikih itu adalah memahami apa yang diinginkan oleh orang yang berbicara dari pembicaraannya tersebut. Jadi bukan sekedar memahami artinya, tapi memahami apa yang dia inginkan. Memahami apa yang dia inginkan. Fikih itu lebih dalam, memahami sesuai keinginan orang yang berbicara. Sedangkan al-fahmu bisa dikatakan al-fahmu, pemahaman, walau sekedar dia memahami artinya secara bahasa. Walau dia sekedar memahami artinya secara bahasa. Adapun fikih harus memahami sesuai dengan keinginan orang yang berbicara tersebut. Baik. Ini pembahasan makna fikih secara bahasa. Adapun secara istilah, qalu wal fiqhu fil istilah, adapun fikih dalam istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah.
ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amalan, yang diambil atau dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Saya ulangi, ilmu fikih menurut syariat adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang bersifat amalan, al-muktasabah, yang dipetik atau diambil, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya secara terperinci, dari dalil-dalil fikih secara terperinci. Baik, jemaah sekalian, untuk menjelaskan definisi ini ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Untuk menjelaskan definisi ini ada 5 poin yang perlu kita perhatikan. Poin yang pertama, al-ilmu. Fikih itu adalah ilmu. Maka ulama mengatakan ini mencakup ilmu yang sampai tingkat yakin ataupun sekedar ghalabatul dzan, persangkaan yang kuat. Sekedar persangkaan yang kuat. Karena banyak pembahasan fikih mungkin kita tidak sampai tingkat yakin, tapi punya persangkaan yang kuat, sudah tercakup dalam makna ilmu. Beda dengan umumnya permasalahan akidah, itu sampai tingkat yakin. Iya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Apa itu hukum-hukum syariat? Hukum-hukum yang dipetik dari syariat, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hukum wajib, hukum haram, dan seterusnya. Maka ini yang disebut hukum syariat. Oleh karena itu, tidak termasuk permasalahan fikih al-ahkam al-aqliyah, hukum akal. Contohnya apa? Kita mengetahui bahwa al-kull akbar minal juz'i, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Itu namanya hukum akal. Itu bukan hukum syariat, itu hukum akal. Jadi itu bukan itu pembahasan kita, bahwa keseluruhan lebih besar atau lebih banyak daripada sebagian. Begitu pula tidak termasuk pembahasan fikih al-ahkam al-adiyah. Misalkan biasanya jam 12 misalkan siang matahari makin panas. Itu kita ketahui dari kebiasaan saja. Maka itu tidak termasuk dalam pembahasan fikih. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-amaliyah. Hukum-hukum fikih itu membahas tentang amaliyah. Maksud amaliyah di sini seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang tidak termasuk amaliyah di sini maksudnya apa? Akidah. Jadi maksud amaliyah bukan membahas akidah. Tapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, ini makna fikih menurut istilah. Yang dibahas adalah hukum-hukum amalan. Apakah ucapan lisan atau anggota tubuh. Bukan akidah, bukan pembahasan keyakinan. Ini menurut istilah fikih. Tapi kalau menurut istilah syariat, kalau kita dapatkan di dalam hadis misalkan kata fikih, maka itu sudah mencakup seluruh ajaran agama. Angkat kitabnya, akhi, jangan taruh di lantai. Ya, taruh situ kitabnya. Baik, taruh di atas. Jangan taruh di lantai. Ya. Jadi makna fikih dalam syariat, dalam hadis atau dalam ungkapan ulama salaf, kalau ulama salaf menyebut fikih, fikih dalam agama misalkan, al-fiqhu fid din, fikih dalam agama, itu maknanya mencakup seluruh ajaran agama. Bahkan akidah itulah fikih yang paling tinggi. Makanya para ulama dahulu menulis buku akidah dengan judul Al-Fiqhul Akbar,
fikih yang terbesar. Fikih yang terbesar. Hanya saja dalam istilah para ulama kemudian, maka yang dimaksud dengan fikih membahas amaliyah seperti sholat, puasa, zakat. Adapun membahas tentang akidah, ya dalam ilmu akidah. Dalam ilmu akidah. Baik. Jadi harus kita bedakan di sini fikih menurut istilah dalam disiplin ilmu fikih dan fikih menurut syariat atau menurut nas-nas syariat. Ini harus dibedakan. Fikih menurut nas-nas syariat mencakup seluruh ajaran Islam, terutama akidah. Tapi fikih dalam disiplin ilmu fikih maksudnya amalan-amalan, bukan keyakinan. Baik. Kemudian poin yang keempat, al-muktasabah, yang dipetik. Artinya adalah al-mustanbatah, yang diistimbat dari dalil-dalil syar'i. Dan ini ada disiplin ilmunya, tidak setiap orang bisa membahasnya atau bisa memetiknya. Tapi orang yang sudah memahami bagaimana cara berdalil, dan itu dipelajari dalam usulul fiqh, bagaimana cara berdalil. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, min adillatiha at-tafsiliha, yang dipetik dari dalil-dalilnya secara terperinci. Dari dalil-dalil secara terperinci. Apa maknanya dari dalil-dalil secara terperinci? Artinya, setiap permasalahan disertai dalil. Itu ilmu fikih. Itu kalau kita belajar fikih, setiap permasalahan yang kita pelajari hendaklah disertai dalil. Dalil-dalilnya terperinci. Beda dengan pembahasan usulul fiqh. Kalau usulul fiqh itu dalil-dalilnya ijmaliyah, secara global. Dalil-dalil global. Contohnya muncul kaidah yang kemudian menjadi dalil. Dalil global. Al-amru lil wujub. Perintah menunjukkan hukumnya wajib. An-nahyu lit tahrim, larangan menunjukkan hukumnya haram. Di mana dibahas itu? Dalam usulul fiqh, bukan dalam fikih. Ya. Itu disebut kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah atau dalil global. Al-adillah al-ijmaliyah, dalil-dalil yang sifatnya global. Iya. Jadi yang dibahas dalam fikih adalah dalil-dalil terperinci. Iya. Baik, inilah jemaah sekalian penjelasan definisi fikih dalam 5 poin. Penjelasan definisi fikih dalam 5 poin.